Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran praktek kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya absen dulu ya. Yang pertama itu Dwi Prasetyanto. Hadir Pak. Hadir. Lalu Luki Febrian. Hadir Pak. Hadir. Lalu Fani Irfandi. Hadir Pak. Hadir. Lalu terakhir Egi Mahrobian Tika. Hadir Pak. Hadir semua ya. Baik, selamat datang kembali di bengkel kerja bambu pada hari ini. Gimana keadaannya? Siap semua kan? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Udah kerasa ya, udah baru aja kemarin kayak praktek gaji lurus, sekarang udah mulai praktek lagi. Kayak 2 hari ya? Kasal. Ya. Iya. Kayaknya kamu terlalu antusias ya? Sudah nggak sabar ya? Ya Pak. Baik. Karena kemarin kan kita sudah praktek yang pertama itu mengikuti rata, sudah beres semua. Lalu mulai gaji lurus yang minggu kemarin sudah beres semua. Nah, untuk sebenarnya saya akan lanjut untuk praktek yang berikutnya. Tapi sebelumnya saya ingin mencoba dulu untuk menstempel huruf dan apa. Sebenarnya tadi itu ingin saya lewat, tapi kayaknya perlu dilakukan karena untuk melatih keterampilan siswa semua sekalian. Tapi sebelumnya saya review dulu hasil kerja yang kemarin dari salah satu siswa menggaji lurus. Ini sudah habis semua sih, bergajinya sudah lurus. Tapi mungkin ada beberapa yang tidak menggunakan kir halus untuk finishingnya. Jadi masih ada sisa-sisanya itu, jadi tangan tidak terasa halus. Nah, tolong itu diperhatikan kembali, karena mungkin dalam kesempatan kerja itu perlu diperhatikan pastinya. Lalu di lembar penilaiannya juga pasti ada, jadi tolong diperhatikan. Nah, untuk pertemuan kali ini tentang stempel apa itu, yang pertama tentang kompetensinya dulu, yaitu tujuannya adalah penggunaan alat perkakas stempel pada bahan program. Lalu sub kompetensinya proses stempel huruf dan angka dengan cara tangan atau cara manual. Nah, lalu tujuan pembelajaran hari ini sebenarnya khususnya adalah bagaimana teknik awal dalam stempel huruf dan angka dari posisi badan dan juga proses yang benar saat stempel huruf dan angka. Lalu sebelumnya yang sangat perlu diperhatikan yaitu keselamatan kerjanya. Pertama dari baju dulu, pastinya sudah saya ingatkan berkali-kali. Dari workpack semua ini sudah menggunakan semua ya. Dari celana yang tebal, tapi ini kok mas bawahnya tipis ini mas, bahaya ini. Kalau ini Pak, hujan tadi Pak. Hujan. Mungkin masih dicuci gitu, yang tebal. Gak apa-apa sih sebenarnya karena lebih hati-hati lah. Dan terus yang terakhir itu sepatu safety, sepatu yang leban tebal. Nah, selanjutnya itu mari kita langsung saja demonstrasikan ke benda kerjanya. Sebelum ke praktek utamanya, saya contohkan dulu untuk memberi tanda atau ukuran pada benda kerjanya. Nah, ini benda akan kita kerjakan. Namun sebelumnya saya bagikan dulu job sheet-nya. Kalau bagikan pasti gitu. Job sheet itu sangat diperlukan ya, kalau enggak ya jangan salah-salah kalian. Nah, buka halaman 2-nya. Di situ sudah saya beri ukurannya, sudah bendanya. Yang pertama dari bawah dulu, dari panjangnya 72 cm, 7 cm, 7 cm lah. Lalu lebarnya itu 44 mili. Nah, seperti itu. Yang pertama yang harus kalian lakukan itu garis tepinya dulu.
Dan di bawah itu lihat yang ada 8 mili itu. Nanti tolong diberikan di sini nilai garisnya. Lalu di jarak di bagian lebarnya itu beri jarak tepinya itu 6 mili juga. Nah di situ untuk batas tepinya. Nah yang sekarang coba kalian beri tanda kita mulai dari bawah dulu dengan ukuran 20 mili atau 2 cm. Nah tolong perhatikan ini guysnya, cara menggunakan memberi tanda pada bendanya. Kita atur dulu guysnya dengan ukuran berapa itu? 20 mili misalkan. 20 mili di kepala utamanya. Nah setelah pas 20 mili kunci agar tidak berubah posisinya, tempelkan pada bidang sini, lalu beri tanda. Yang digerakkan ini atau ini? Ini. Yang mana? Ini Pak. Tolong tunjukkan, Mas Pras. Tunjukkan yang ini apa, ini yang digerakkan untuk menandainya. Ini Pak. Ini. Ya. Oke. Bebas Pak. Ini tidak rata ya bendanya. Saya contohkan demonstrasinya saja ini. Ganti benda Pak. Nanti kalau kalian sudah mau praktek saja. Nah, sudah terlihat hasilnya 20 mili. Coba sekarang yang ukuran 32 mili. Mas Luki coba. Saya Pak. Ya, beri garis dengan jarak 32 mili. Dapat nilai plus nggak Pak? Dapat. Dari saya. Kalau prakteknya juga bagus nanti baru dapat plus. Plus. Kan cuma cara pengukuran dasar, masa tidak tahu Mas? Gimana kamu Luk? Ini nggak bisa Pak. Sudah diajarkan loh di praktek awal-awal, masa tidak bisa? Kamu perhatikan gak Luk? Dengan ukuran 32 mili ya. Ini ya Pak. Ya, udah pas itu. Terus beri tanda di benda kerjanya. Yang sebelumnya sudah beri tanda di sini. Nah ini. Di sini Pak. Nah ini. Tolong beri tanda, coba pas atau enggak. Gunakan sesuai dengan fungsinya yang benar. Nah, pastikan terlihat tandanya. Coba lihat, sudah belum? Sudah. Nah ini sudah terlihat ya. Silakan kembali lagi Mas Luki. Setelah semua ukurannya diberi pada benda kerja dengan guys, mari kita menuju ke ruang prakteknya dengan stempel langsung. Nah, tolong duduk Mas di situ. Yang pertama kita tunjukkan terlebih dahulu alat dan benda yang akan digunakan dalam praktek kali ini. Majuan Mas, nanti saya tunjuk loh. Nah yang pertama itu plat besi atau benda kerjanya yang akan kita gunakan. Lalu ada stempel huruf 1 set. Nah yang ini, lalu ada stempel angka 1 set. Lalu ragu yang akan kita sebagai jurusannya untuk stempel. Yang pas sorong pengukur benda kerjanya. Meja kerja, terus ada itu apa namanya? Was untuk pembersih nanti di bagian akhir. Nah, tadi sudah ada headband sudah. Nah setelah sudah ini, oh ya yang terakhir ada itu palu besi untuk mengukur stempel ke benda kerjanya. Nah langsung saja, ini stempelnya ya, ini stempel huruf. Saya contohkan pada benda kerja, sangat simpel. Untuk mulai prosesnya ini, yang perlu diperhatikan itu ada teliti kalian, fokus kalian. Jika tidak nanti cara kalian mengukur misalkan salah, akan kena tangan kalian sendiri. Bahaya itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi tolong fokus atau teliti.
posisinya bisa dari sini, mulai depan ragul, samping ragul, itu gimana kalian enaknya saja. Yang penting itu ketika akan mulai stempel, pastikan ininya tegak lurus pada benda kerjanya. Nah, tolong dekat agar terlihat. Pastikan tegak lurus, jangan sampai miring seperti ini. Nanti hasil stempelnya tidak terlihat. Saya contohkan ya. Dengan tadi jarak di paling bawah itu 20 mili. Ini. Nah, ini huruf K. Mana Pak, kelihatan nggak Pak? Nih. Kalau tidak nanti saya ulang. Ya ulang aja Pak, lagi Pak. Wah. Sudah terlihat, nah karena itu, nah mungkin tadi karena tidak lurus ya, tidak lurus. Saya coba ulang. Nah itu salah. Pastikan sampai tegak lurus. Nah, sudah terlihat ya? Tidak Pak. Pandangannya kurang. Mungkin nanti bisa coba ya, coba praktekkan. Nah jika sudah ya seperti itu. Sebenarnya yang paling fokus itu cara posisi tangan. Ini akan melakukan praktek itu. Pastikan fokus, jangan sampai salah sasaran, jangan sampai kelihatan kalian sendiri. Baik. Silahkan coba Mas Egi. Huruf E sesuai dengan namanya, coba. Nih, pilih. Nah ya, sebelum mulai praktek langsung ya, saya demonstrasikan dulu dengan benar agar tidak salah nanti hasilnya. Nah, pastikan tegak lurus Mas. Nah, sudah benar, sudah tegak lurus. Huruf W. Ini sudah terlihat, tapi hasilnya mungkin agak belok sedikit ya. Pastikan nanti tegak lurus sesuai dengan job sheet. Nah, coba sekarang Mas Pres. Yang angka Mas. Nih. Angka 7 Pak. Ya, silahkan coba. Pastikan fokus. Ketika kamu malu, jangan sampai kena tangan sendiri Mas. Tegak lurus Mas. Yang tegak lurus belum Pak? Pastikan sama Mas sudah terasa lurus belum? Ini Pak, 7 Pak. Nah seperti itu. Nah seperti itu sudah bisa mungkin ya. Gampang kok, ini cuma perlu fokusan doang. Tidak seperti bicara dan menggaji sebelumnya yang harus ada teknik tertentu. Nah setelah itu, jika sudah bisa semua kayaknya, silakan kalian praktek sesuai job sheet. Pastikan nih kesempatan kerjanya, jangan menggunakan meja rata sebagai landasan mukul apapun. Ini meja rata ini. Gunakan alat sesuai dengan fungsinya, jangan asal-asalan. Lalu hati-hati dalam menggunakan alat yang lucu yang tajam. Jangan sampai ada jatuh ke kaki kalian pastinya. Bagaimana ada yang ingin ditanyakan? Cukup Pak. Cukup. Baik, silakan kalian mulai praktek. Saya tunggu di ruang guru. Jika ada apa-apa silakan tanyakan kembali atau silakan ke ruangan saya. Terima kasih. Silakan mulai praktek. Nah, baik. Setelah praktek kali ini gimana? Ada kesulitan apa enggak? Tidak Pak. Sudah Selesai selesai Pak. Mudah kan daripada praktek sebelumnya? Gampang Pak. Yang perlu teknik khusus, penelitian, fokus, kesabaran pastinya. Coba saya lihat salah satunya, coba ya Pras. Bagus Pak. Nah ini sudah cukup bagus ya, sesuai dengan job sheet. Tentu Pak. Mungkinnya ada beberapa huruf ini tidak lurus Mas. Masih perhatikan ini. Tidak lurus itu Pak. Makanya tidak lurus deh. Ya Pak. Huruf D-nya ini miring Mas. Itu karena Tapi masih tidak- awal Pak, masih awal. Ya, tidak apa sih karena mungkin awal, tapi yang lainnya sudah cukup bagus. Nanti tolong kumpulkan di meja Bapak ya, semuanya, siswa sekalian.
terima kasih telah melakukan praktek pada pertemuan kali ini. Untuk minggu selanjutnya kita lanjut ke tahap setelah menguji lurus, karena ini merupakan tahap awal sebenarnya. Namun ingin saya coba kepada kalian agar lebih terampil lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Belum Pak, cukup belum. Dulu. Terima kasih untuk praktek kali ini saudara sekalian. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga dalam keadaan sehat semua, baik fisik maupun mental. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.